Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galip Ali. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang stres kerja, mulai dari definisi stres kerja, potensi stres kerja, kepribadian yang rentan terhadap stres, pencegahan stres kerja, dan contoh studi kasus stres kerja. Adapun pembahasan yang pertama yaitu definisi stres kerja itu sendiri. Stres kerja adalah suatu kondisi yang terjadi ketika individu merasa bahwa tuntutan pekerjaan melampaui kemampuan, sumber daya, atau dukungan yang dimilikinya. Stres kerja sendiri merupakan salah satu fenomena yang umum dialami oleh individu di lingkungan profesional. Secara umum, stres kerja dapat didefinisikan sebagai reaksi fisik, emosional, dan psikologis yang timbul ketika tuntutan pekerjaan melebihi kapasitas individu untuk menghadapinya. Kondisi ini mencakup rasa ketegangan, tekanan, atau frustasi yang dialami akibat ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan, sumber daya, ataupun dukungan yang tersedia. Pembahasan selanjutnya yaitu potensi stres kerja. Potensi stres kerja merujuk pada kemungkinan munculnya tekanan ataupun ketegangan yang dialami individu di lingkungan kerja. Hal ini biasanya terjadi akibat ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan individu untuk memenuhinya, baik itu dari segi waktu, sumber daya, maupun kapasitas psikologis. Stres kerja menjadi isu yang signifikan karena tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga kinerja organisasi secara keseluruhan. Stres kerja ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan kombinasi dari berbagai elemen di tempat kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi potensi stres kerja, yang pertama yaitu beban kerja berlebihan. Beban kerja yang terlalu berat atau kompleks menjadi salah satu penyebab utama stres kerja. Ketika individu merasa tidak mampu menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang telah ditentukan, hal ini bisa menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Situasi ini sering terjadi pada pekerjaan dengan tenggat waktu yang ketat atau target yang tinggi. Kemudian faktor yang kedua yaitu ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Ketidakjelasan mengenai apa yang diharapkan dalam suatu pekerjaan bisa menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan. Individu yang tidak memahami perannya mungkin merasa tidak percaya diri, yang pada akhirnya akan memicu stresnya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu hubungan interpersonal yang buruk. Konflik dengan rekan kerja, supervisor, atau bawahan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak harmonis. Ketegangan interpersonal ini seringkali menjadi sumber stres yang signifikan, terutama jika tidak ada upaya penyelesaian konflik yang efektif. Faktor yang keempat yaitu lingkungan kerja yang tidak mendukung. Faktor-faktor fisik seperti kebisingan, pencahayaan yang buruk, suhu yang tidak nyaman, atau fasilitas kerja yang tidak memadai bisa memengaruhi kenyamanan individu. Lingkungan yang tidak mendukung ini bisa memperburuk potensi stres kerja. Faktor yang kelima yaitu tuntutan waktu yang tinggi. Tenggat waktu yang terlalu ketat atau tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat seringkali menyebabkan individu merasa tertekan. Kondisi ini membuat karyawan merasa bahwa mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi ekspektasi pekerjaan. Faktor yang keenam yaitu kurangnya dukungan dan pengakuan. Individu yang merasa bahwa usahanya tidak dihargai atau tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari atasan atau rekan kerja lebih rentan mengalami stres. Kurangnya penghargaan atas kontribusi mereka juga dapat menyebabkan penurunan motivasi. Kemudian faktor yang terakhir yaitu ketidaksesuaian antara pekerjaan dan nilai pribadi. Ketika seseorang merasa bahwa pekerjaannya tidak sesuai dengan nilai, minat, ataupun tujuan pribadinya, hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan stres yang berkelanjutan. Kemudian, ada beberapa upaya yang bisa digunakan oleh individu maupun organisasi untuk mengurangi potensi stres kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan manajemen beban kerja. Atasan perlu memastikan bahwa beban kerja yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan kemampuan mereka.
Penyesuaian target dan tenggat waktu yang realistis juga diperlukan untuk mengurangi tekanan. Yang kedua yaitu mendorong komunikasi terbuka. Membangun komunikasi yang efektif antara karyawan dan manajemen memungkinkan identifikasi masalah lebih dini, sehingga solusi dapat ditemukan secara cepat. Upaya yang ketiga yaitu memberikan dukungan yang memadai. Organisasi dapat menyediakan pelatihan, bimbingan, atau mentor untuk membantu karyawan mengatasi tantangan pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Menyediakan fasilitas kerja yang nyaman dan memastikan adanya hubungan interpersonal yang harmonis bisa membantu mengurangi stres kerja. Upaya yang kelima yaitu mengapresiasi karyawan. Memberikan penghargaan atas pencapaian karyawan, baik secara verbal maupun material, dapat meningkatkan motivasi dan mengurangi stres karyawan. Kemudian, upaya yang terakhir yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan kemampuan individu mengelola stres. Mendorong karyawan untuk melakukan aktivitas relaksasi seperti meditasi, olahraga, ataupun hobi bisa membantu mereka menjaga keseimbangan emosional. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kepribadian yang rentan terhadap stres. Kepribadian ialah kombinasi unik dari pola pikir, emosi, dan perilaku yang memengaruhi cara seseorang merespon situasi tertentu, termasuk situasi yang penuh tekanan. Dalam konteks stres kerja maupun kehidupan sehari-hari, tipe kepribadian tertentu lebih rentan mengalami stres dibandingkan yang lain. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan cara individu memandang tantangan, mengelola emosi, dan merespon tuntutan lingkungan. Adapun tipe-tipe kepribadian yang rentan terhadap stres, yang pertama yaitu kepribadian tipe A. Kepribadian tipe A seringkali dikaitkan dengan stres yang tinggi. Orang dengan kepribadian ini cenderung kompetitif, ambisius, perfeksionis, dan selalu merasa terburu-buru untuk mencapai tujuan mereka. Mereka sering memiliki rasa urgensi, waktu yang tinggi, sulit bersantai, dan memiliki kecenderungan untuk merasa frustasi atau marah jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana mereka. Kemudian tipe yang kedua yaitu kepribadian neurotik ataupun cemas. Neuroticisme adalah salah satu dimensi kepribadian dalam teori 5 faktor atau Big Five personality traits. Orang dengan tingkat neuroticisme yang tinggi cenderung memiliki respons emosional negatif terhadap situasi yang penuh tekanan. Mereka lebih sering merasa cemas, khawatir, tidak aman, dan rentan terhadap perubahan suasana hati. Kemudian tipe yang ketiga yaitu kepribadian pesimis. Individu dengan kepribadian pesimis seringkali melihat dunia melalui lensa negatif. Mereka cenderung meragukan kemampuan diri sendiri untuk mengatasi tantangan dan lebih fokus pada potensi kegagalan daripada peluang keberhasilan. Adapun tipe yang keempat yaitu kepribadian yang bergantung atau dependent personality. Individu yang memiliki kepribadian bergantung sangat membutuhkan dukungan dari orang lain untuk membuat keputusan dan menghadapi suatu tekanan. Mereka seringkali merasa tidak mampu atau tidak percaya diri untuk bertindak secara mandiri. Kemudian tipe yang kelima yaitu kepribadian perfeksionis. Perfeksionisme adalah sifat yang membuat seseorang menetapkan standar yang sangat tinggi untuk dirinya sendiri dan orang lain. Meskipun berorientasi pada detail dan hasil yang sempurna dapat memberikan manfaat, tetapi perfeksionisme yang ekstrim seringkali menjadi sumber stres. Kemudian tipe kepribadian yang terakhir yaitu kepribadian dengan rendah percaya diri. Individu dengan kepercayaan diri yang rendah seringkali meragukan kemampuan mereka untuk menghadapi suatu tekanan. Mereka merasa cemas tentang penilaian orang lain terhadap mereka dan seringkali takut gagal. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi kerentanan terhadap stres. Yang pertama yaitu latihan mindfulness dan relaksasi. Teknik seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan bisa membantu mengurangi respon emosional negatif terhadap situasi yang menekan.
Yang kedua yaitu penguatan dukungan sosial. Membangun jaringan sosial yang mendukung, baik dari teman, keluarga, atau komunitas profesional, bisa membantu individu menghadapi tekanan dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu pelatihan manajemen waktu. Keterampilan mengelola waktu dapat membantu individu merasa lebih terorganisir dan mengurangi perasaan kewalahan. Yang keempat yaitu mengembangkan pola pikir positif. Mengajarkan individu untuk berfokus pada solusi dan peluang daripada masalah dan hambatan bisa mengurangi intensitas stres yang dirasakan. Kemudian strategi yang bisa digunakan yang terakhir yaitu konseling dan terapi psikologis. Terapi ini bisa membantu individu dengan kepribadian rentan stres untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang memperburuk stres. Pembahasan selanjutnya yaitu pencegahan stres kerja. Pencegahan stres kerja menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh individu dan organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung. Pencegahan stres kerja ini melibatkan kombinasi strategi yang mencakup pengelolaan diri, pengembangan keterampilan, serta perbaikan lingkungan kerja. Tujuan dari langkah-langkah ini ialah untuk mengurangi sumber stres, meningkatkan resiliensi karyawan, dan memastikan bahwa tuntutan pekerjaan tidak mengorbankan kesejahteraan individu. Pencegahan stres kerja bisa dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu upaya yang dilakukan pada tingkat individu dan intervensi pada tingkat organisasi. Untuk pendekatan upaya pencegahan pada tingkat individu bisa menggunakan beberapa strategi berikut. Yang pertama yaitu pengelolaan waktu yang baik. Manajemen waktu yang efektif membantu karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih terorganisir. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan tekanan dan tantangan. Individu yang memiliki resiliensi tinggi lebih mampu menghadapi situasi yang sulit tanpa merasa kewalahan. Yang ketiga yaitu peningkatan dukungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga, teman, atau kolega sangat penting dalam mencegah stres kerja. Kemudian strategi yang keempat yang bisa digunakan yaitu penggunaan teknik relaksasi. Teknik relaksasi seperti meditasi, latihan pernapasan, atau visualisasi positif bisa membantu individu menenangkan diri ketika menghadapi situasi yang menekan. Teknik ini membantu mengurangi respons stres fisiologis seperti peningkatan detak jantung atau ketegangan otot. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu intervensi pada tingkat organisasi. Bisa menggunakan beberapa strategi berikut. Yang pertama, penyusunan beban kerja yang realistis. Beban kerja yang terlalu berat atau tidak seimbang adalah salah satu penyebab utama stres pekerjaan. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Lingkungan kerja yang ergonomis dan mendukung bisa mengurangi tekanan fisik maupun mental. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Kurangnya keterampilan seringkali menjadi penyebab stres. Organisasi bisa menyediakan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Kemudian yang keempat yaitu penyediaan dukungan psikologis. Organisasi atau perusahaan bisa menyediakan layanan konseling atau program bantuan karyawan untuk membantu individu mengatasi stres. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong keseimbangan kehidupan kerja. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah penyebab utama dari stres kronis. Kemudian pembahasan selanjutnya itu tentang studi kasus stres kerja. Pada studi kasus ini saya mengambil pada stres kerja di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bogor. Penelitian mengenai stres kerja di PT BRI Cabang Bogor menunjukkan bahwa banyak karyawan menghadapi tekanan kerja yang signifikan. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI memiliki target yang tinggi untuk mempertahankan performa bisnisnya. Karyawan dihadapkan pada beban kerja yang berat, peran yang tidak jelas, dan tekanan dari pelanggan maupun manajemen. Adapun faktor penyebab stres kerja pada PT BRI Cabang Bogor ini yang pertama yaitu tuntutan tugas yang tinggi.
karyawan sering diberikan target kerja yang besar, baik dalam bentuk jumlah nasabah yang harus dilayani maupun penjualan produk perbankan. Yang kedua yaitu peran yang tidak jelas. Ketidakjelasan dalam tanggung jawab kerja menyebabkan kebingungan di kalangan karyawan yang memperburuk kondisi mental mereka. Yang ketiga itu hubungan antar pribadi yang kurang harmonis. Adanya konflik antar karyawan atau ketidakharmonisan dalam hubungan dengan atasan menambah tekanan pekerjaan. Yang keempat yaitu struktur organisasi yang kaku. Sistem kerja yang hierarkis dan kurang fleksibel membuat karyawan kesulitan dalam menyampaikan aspirasi atau mendapatkan dukungan dari manajemen. Kemudian faktor yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan yang otoriter. Beberapa supervisor cenderung fokus pada hasil tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan yang menambah ketegangan dalam lingkungan kerja. Kemudian ada beberapa upaya penyelesaian dilakukan oleh PT BRI Cabang Bogor itu sendiri. Yang pertama yaitu pelatihan manajemen stres. Karyawan diberikan pelatihan mengenai teknik relaksasi, pengelolaan waktu, dan keterampilan interpersonal untuk membantu mereka mengelola tekanan kerja. Yang kedua yaitu konseling psikologis. Perusahaan menyediakan layanan konseling profesional bagi karyawan yang membutuhkan bantuan dalam menangani stres. Yang ketiga yaitu peningkatan komunikasi internal. Manajemen mengadakan sesi pertemuan rutin untuk mendengarkan keluhan karyawan dan memberikan arahan yang lebih jelas. Yang keempat yaitu penyesuaian target kerja. Target yang diberikan kepada karyawan ditinjau ulang agar lebih realistis sehingga beban kerja menjadi lebih terukur. Kemudian upaya yang terakhir yang dilakukan oleh PT BRI Cabang Bogor ini yaitu penghargaan karyawan. Memberikan insentif dan penghargaan kepada karyawan yang mencapai target kerja dengan baik untuk meningkatkan motivasi kerja mereka. Studi kasus ini menunjukkan bahwa stres kerja bisa memengaruhi kinerja dan kesejahteraan karyawan secara signifikan. Tetapi dengan intervensi yang tepat seperti pelatihan manajemen stres, konseling, dan peningkatan komunikasi, perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pemaparan tentang kesimpulan materi. Materi ini menekankan pentingnya pengolahan stres kerja sebagai aspek krusial dalam lingkungan profesional. Stres kerja yang muncul akibat berbagai faktor seperti beban kerja yang berlebihan, ketidakjelasan peran, dan hubungan interpersonal yang buruk bisa berdampak negatif pada kesehatan karyawan dan produktivitas organisasi. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk mengidentifikasi sumber stres dan menerapkan strategi yang efektif untuk mengelolanya. Langkah-langkah seperti pelatihan manajemen stres, komunikasi yang terbuka, dan penciptaan lingkungan kerja yang positif bisa membantu mengurangi dampak stres. Artinya, dengan mengelola stres kerja secara efektif, perusahaan tidak hanya bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga mencapai kinerja yang lebih baik dan menciptakan budaya organisasi yang sehat dan produktif. Kurang dan lebihnya pemaparan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.